Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani dengan NIM 2402110368. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang matriks untuk pemenuhan tugas matekon. Nah, di sini kita akan membahas pengertian matriks, ordo matriks, determinan ordo 2x2 dan 3x3, terus adjoint matriks 2x2 dan 3x3, dan inverse matriks 2x2 dan 3x3. Oke, pengertian matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Nah, ini adalah bentuk matriks. Dapat kita lihat M itu adalah lambang untuk matriks. Di sini dapat kita lihat bentuk matriks. Oke, selanjutnya, nah, masuk ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Nah, ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Nah, ini adalah rumus untuk mencari matriks, dan ordo matriks itu adalah M dengan banyak barisnya A dan banyak kolom itu B. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari matriks 2x3 di mana 2 itu adalah baris dan 3 itu adalah kolom. Nah, dapat kita lihat ini adalah baris, dia memanjang ke samping, sedangkan kolom dia memanjang ke bawah. Nah, ini adalah contoh dari matriks ordo 2x2 di mana dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Ini adalah matriks ordo 3x3. Dia memiliki 3 baris nih dan memiliki 3 kolom. Oke. Kita masuk ke determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kembalikan matriks tersebut. Nah, determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A dituliskan sebagai det A atau seperti ini. Oke, kita lanjut. Determinan matriks ordo 2x2. Nah, misalnya A adalah sebuah matriks berordo 2x2, yaitu sebagai berikut. Nih, maka det A-nya atau ininya memiliki rumus seperti ini. Determinan A sama dengan A dikali D kurang B dikali C. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Diketahui A-nya itu ordo 2x2, dia memiliki 2 baris, yaitu 3, 4, dan 2, 5, dan 2 kolom, 3, 2, dan 4, 5. Maka determinannya adalah, nah, diketahui di sini ada A-nya itu 3, D itu 5. Jadi kita kalikan 3 dikali 5. Ini ya. Dan B itu 4, C itu 5, C itu 2. Nah, 4 dikali 2 ini hasilnya 3 kali 5, 15. 4 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Nah, 15 dikurang 8, 7. Nah, maka determinan dari matriks A itu adalah 7. Oke, lanjut ke determinan matriks ordo 3x3. Nah, ada 2 metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3x3. Kali ini kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus, diambil dari nama penemunya, seorang matematikawan Prancis, yaitu Pierre Frédéric Sarus. Oke, langkah-langkah dalam aturan Sarus. Langkah pertama yaitu sarinlah elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua dan simpan di sebelah kanan matriks. Ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Nah, kita simpan di samping matriks. Nah, langkah kedua yaitu tandai 6 diagonal yang terbentuk, yaitu diagonal utama dan 3 diagonal samping. Nah, ini adalah diagonal utama. Dia dari kiri atas ke kanan bawah, dan diagonal samping dari kanan atas ke kiri bawah. Seperti ini ya. Kita lihat. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kalikan elemen masing-masing diagonal dan jumlahkan hasil perkaliannya. Nah, ini kan diagonal utamanya A, E, I, itu dikalikan A dikali E dikali I, terus ditambah dengan E dikali F dikali G, terus ditambah lagi dengan C dikali D dikali H. Nah, seperti juga dengan di samping ini, mengikuti garis ya.
Yang langkah keempat itu kurangi hasil penjumlahan sebelumnya, yaitu diagonal utama dikurangi oleh diagonal samping. Nah, diagonal utama ini, yang ini ya, kita kurangi dengan diagonal samping. Sehingga dapatlah kita determinannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kita masuk contoh. Contohnya itu diketahui A-nya itu memiliki 3 kolom dan 3 baris, di mana 3 barisnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Nah, kan tadi diagonal utamanya kita pindahkan kolom 1 dan kolom 2 ke samping matriksnya. Nah, sehingga nanti ini kita menggunakan rumus ini, jadinya maka determinannya dapat dihitung sebagai berikut. Determinan A, diagonal utamanya tadi seperti ini ya, A, E, I ya. 1 dikali 5 dikali 9. Nah, ini 1 dikali 5 kali 9 hasilnya 45. 2 dikali 6 dikali 7 hasilnya 84. 3 dikali 4 dikali 8 hasilnya 96. Begitu juga dengan diagonal samping ya. 2, 3 dikali 5 dikali 7, 1 dikali 6 dikali 8, 2 dikali 4 dikali 9. Nah, hasilnya itu 105 tambah 48 tambah 72. Oke. Hasil penjumlahan ini hasilnya 225. Hasil penjumlahan ini 225 juga. Jadi 225 dikurang 225 hasilnya 0. Nah, jadi determinan matriks A ada 0, yang berarti matriks tersebut tidak memiliki inverse. Nah, lanjut adjoint matrix. Adjoint matrix adalah transpose dari matriks kofaktor yang digunakan untuk menghitung inverse matrix. Adjoint sering disingkat dengan ADJ. Nah, misalkan matriks A, maka adjoint A ditulis ADJA. Transpose sendiri maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Nah, adjoint matrix digunakan untuk menentukan inverse matrix. Nah, lanjut ke contoh. Ini matriks order 2 kali 2 di mana A-nya itu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nih. Maka ADJ itu dapat diperoleh dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu tukar posisi elemen A dan D. Maka kita tukar yang awalnya A-nya di atas, kita tukar ke posisi D, dan posisi D kita tukar ke A. Jadinya seperti ini. Dan ganti tanda elemen B dan C menjadi kebalikan. Ubah positif menjadi negatif dan sebaliknya. Nah, ini kan tadi B dan C-nya positif. Kita rubah dia menjadi negatif. Begitu juga kalau misalnya kita ketemu soal, apabila dianya negatif, maka kita ubah dia menjadi positif. Nah, seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. A sama dengan 2, memiliki 2 baris, 2, 3, dan baris kedua 4 dan 5. Nah, maka join matriksnya yaitu kita rubah dulu 2-nya taruh ke bawah, 5-nya taruh ke atas. Jadinya 5 di atas, 2-nya di bawah. Dan 3, 4-nya kita rubah menjadi negatif karena di awalnya positif, kita rubah menjadi negatif. Dan ini adalah adjoint dari A. Oke. Kita lanjut ke adjoint matrix order 3 kali 3. Contohnya itu ini. A-nya itu memiliki 3 baris dan 3 kolom, 2, 1, 3, baris pertama, 0, 4, 5, baris kedua, 1, 0, 6, baris ketiga. Nah, langkah pertama kita perlu hitung kofaktornya dulu. Nah, kofaktor itu X11 berarti baris pertama, kolom pertama. Jadi yang tidak tertutup itu, 4, 5, 4, 5, 4506. Nih, 4506. Jadi kita untuk mencari determinannya, kita kalikan 4 dikali 6, hasilnya 24. 5 dikali 0, hasilnya 0. Jadi 24 dikurang 0, 24. Begitu juga dengan satu baris pertama, kolom kedua. Ini kita tutup. Jadi yang tidak tutup 0, 5, 1, 6. Nah, kita kalikan 0 kali 6, 0. 5 kali 1, 5. 0 dikurang 5, jadinya min 5. Nah, sampai dia cari seperti itu sampai dia ke baris ketiga, kolom ketiga. Nah, 2 kali 4 dan 1 kali 0. Nah, hasilnya 8. Nah, setelah kita ketahui semuanya, susun matriks kofaktornya. Nah, 24, min 5, min 4, terus 6, 9, min 1, min 7, 10, 8. Nah, seperti ini. Nah, setelah langkah ketiga yaitu transfer kofaktor matriks kofaktornya dari baris menjadi kolom.
Nah, awalnya tadi kan ini baris, kita rubah dia menjadi kolom, jadi dia memanjang ke bawah. Jadi 24 min 5 min 4. Nah, awalnya 6, 9, min 1 ini baris, kita rubah menjadi kolom. Jadinya 6 di atas, 9, dan min 1. Nah, seperti itu juga dengan 7, 10, dan 8. Kita rubah dia menjadi baris. Nah, jadi adjoint matriks dari A itu adalah seperti ini. Nah, kita lanjutkan dari inverse matrix. Nah, inverse matrix ini dimiliki oleh matriks persegi, sehingga berlaku A dikali A-1 sama dengan I. Nah, inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping dengan lambang ini adalah determinan matriks A, dan ADJA ini adalah adjoint dari matriks A ini. Nah, inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, misalnya A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan dia memiliki 2 kolom dan 2 baris. Nah, maka adjoint matriksnya yaitu kan tadi adjoint matriks itu A dirubah ke posisi D dan D dirubah ke posisi A. Jadi seperti ini, dan yang awalnya positif dirubah menjadi negatif. Jadi seperti ini. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ini untuk ADJ tadi ya, dan ini untuk determinan. Kenapa determinan diganti dengan ini? Karena rumus determinan adalah A dikali D dikurang B dikali C. Nah, kita lanjut ke contoh. A, dia memiliki 2 baris, di mana 2 dan 3, dan baris kedua yaitu 1 dan 4. Kolomnya 2 dan 1, dan kolom kedua yaitu 3 dan 4. Nah, langkah pertama hitung determinan matriks A. Determinan matriks A tadi kan A dikali D dan B dikali C. Berarti 2 dikali 4, hasilnya 8. 3 dikali 1, 3. Jadi 8 dikurang 3, 5. Ya, jadi determinan dari A-nya itu adalah 5. Langkah kedua, jika determinannya tidak 0, tukar elemen 2 dan 4-nya ini. Kita kan mencari ADJ. Dan tadi ADJ posisi A ke bawah ke posisi D, dan posisi D ke posisi A. Nah, jadi 4-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, yang awalnya 3 dan 1 ini negatif, positif, kita rubah menjadi negatif seperti ini. Nah, kita sudah mendapat ADJ dari A-nya. Nah, langkah ketiga, kalikan setiap elemen matriks adjoint dengan 1 per determinan A. Nah, A ini ya, A pangkat min 1 sama dengan determinan A-nya itu kan tadi 1 per determinan A. Determinannya A tadi 5. Jadi, 1 per 5 kita kalikan dengan ADJ. ADJ-nya ini ya, kita udah cari. Nah, kita kalikan 1 per 5 dikali 4 jadinya 4 per 5. 1 per 5 dikali min 3 dapat min 3 per 5. 1 per 5 dikali min 1 dapat min 1 per 5. 1 per 5 dikali 2 hasilnya 2 per 5. Nah, ini adalah matriks inverse matriks dari A pangkat min 1. Ini ya hasilnya. Oke, kita lanjut. Inverse matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari inverse matriks ordo ke-3 kali 3, kita perlu mencari adjoint matriksnya dulu. Misalnya A adalah matriks ordo 3 kali 3 ini. Nah, adjoint matriks A akan memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif dan positif yang seling-seling. Misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, adjointnya A-nya itu akan memiliki elemen negatif dan positif yang seling-seling. Misalnya ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini adalah ketentuan ya. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, untuk mencari elemen-elemen dari adjoint matriks, kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuaian dengan matriks masing-masing elemen. Lalu mencari determinan matriks 2 kali 2 yang terbentuk. Nah, seperti ini. Untuk mencari X 11, tutup barisan pertama dan kolom pertama. Karena dia satu-satu kan. Kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Jadi yang tidak tertutup adalah E, F, H, I. Nah, ini. Nah, kita untuk mencari determinannya, kita kalikan silang E dikali I, F dikali H. Nah, E dikali I dikurang F dikali H, seperti ini. Nah, untuk mencari baris pertama dan kolom pertama juga seperti itu ya. X1, 2. Mana baris pertama kita tutup, kolom kedua kita tutup. Jadi yang tidak tertutup ini D, F, G, I. Jadi kita kalikan silang D dikali I, F dikali G. Nah, seperti ini. Ini juga ya, karena X 1.3. Baris pertama, kolom ketiga yang tidak tertutup ini. Ini nanti dia seperti ini. Ini juga 2.
baris pertama, kolom kedua. Nah, ini juga seperti itu. Oke, ini juga seperti itu. Nah, nanti setelah sampai terakhir 3 baris ketiga, kolom ketiga, nah dia akan yang tertutup, yang tidak tertutup itu AE dikalikan AE dikurang dengan BD dikali silang. Nih. Nah, nanti A joinnya itu kita dapat seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, setiap elemen dari ajoin matriks A diketahui, maka substitusikan ke dalam formula inverse matriks yang sebelumnya. Ditampilkan. Nah, tadi kan determinan nih dapat seperti ini. Terus ininya dapat dari sini. Nih. Oke. Nah, ini formula tidak perlu dihafal ya. Kita cukup pahami aja determinan itu rumusnya gimana. Dan ajoin matriksnya saja. Gimana? Oke, kita masuk contoh. Ini contohnya ordo 3x3 ya, karena dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nih. Oke. Yang pertama itu hitung determinannya terlebih dahulu. Nah, kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Yang kena dua-duanya yaitu adalah 2. Oke, dia tertutup dua-duanya untuk baris pertama dan kolom pertama, yang tertutup dua-duanya yaitu 2. Nah, kita buat 2. Yang tidak tertutup adalah 4, 5, 0, 6. Nah, kita kali silangkan 4 dikali 6, 0 dikali 5, 5 dikali 0, seperti ini. Nah, hasilnya nanti 45. Seperti itu juga baris pertama, kolom kedua. Yang tertutup mengenai 2 itu 1. Nah, 1 kita kalikan yang tertutup. 0 dikali 6, 5 dikali 1. Nah, ini hasilnya nanti adalah 5. Terus 3. Kita tutup ketiga. Nah, yang tidak tertutup 0 dikali 0, 4 dikali 1. Seperti ini. Nah, hasilnya 12. Jadi 48 ditambah 5 dikurang 12 sama dengan 41. Nah, langkah kedua yaitu hitung matriks kofaktornya. Hitung matriks kofaktor seperti tadi ya. Baris pertama, kolom pertama kita tutup. Yang tidak tertutup 4, 6, 0, 5. Nah, hasilnya nanti 4 dikali 6, 24. 0 dikali 5, 0. Nanti 24 dikurang 0, 24. Nah, seperti ini. Seperti itu juga sampai dia baris ketiga, kolom ketiga. Nah, yang tertutup 2, 2104. Jadi kita kali silangkan 2 dikali 4, 1 dikali 0, 2 dikali 4, 8, dikurang 1 kali 0, 0, dikurang 0, 8. Nah, hasilnya nanti tetap ini hasilnya. Matriks kofaktornya terbentuk seperti ini, 24, min 5, min 4, 6, 9, min 1, min 7, 10, 8. Nah, setelah itu kita transform matriks kofaktornya untuk menjadi adjoint, di mana awalnya dia baris, kita berubah menjadi kolom. Nah, ini baris, kita rubah dia menjadi kolom. Dan kolom, kita rubah dia menjadi baris. Seperti ini. Oke. Nah, langkah keempat itu kalikan matriks adjoint determinan 1 per det A. Kalikan matriks adjoint dengan 1 per determinan A. Nah, hasilnya nanti ini. A pangkat min 1 sama dengan 1 per 4. 1. Kenapa 41? Karena determinannya tadi kan 41 nih. Nah, 1 per 41. Ini adalah adjoint tadi kan. Nah, adjoint tadi ini. Kita masukkan aja ke sini. Oke. Nah, kita kalikan 1 per 4 dikali 24, hasilnya 24 per 41, 1 per 4 dikali 6, hasilnya 6 per 41. Seperti itu juga dikalikan sampai dia terakhir 1 per 4 dikali 8 jadinya 8 per 4. Nah, ini adalah matriks inverse 3 ordo, matriks inverse matriks ordo 3x3. Ini hasilnya. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang matriks. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.